Berbahagia, makarios di dalam bahasa aslinya, artinya itu berbahagia, sejahtera, beruntung, berhasil. Nah, firman Tuhan hari ini bahwa orang yang berbahagia, orang yang sejahtera, orang yang beruntung di dalam dunia ini adalah orang yang lemah lembut. Banyak orang berpikir lemah lembut ini adalah satu kelemahan. Orang lemah lembut itu mudah diombang-ambing, tidak ada pendirian, mudah ikut-ikutan, lemah. Tetapi beda dengan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Padahal lemah lembut, kalau kita mengerti, ini adalah satu kekuatan besar, satu karakter yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Matius 21 ayat yang 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang. Siapa raja itu? Yesus Kristus. Rajamu datang kepadamu, ia gagah perkasa, ia kuat enggak. Tetapi dia pakai kata di situ, lemah lembut. Dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sehingga seperti yang saya katakan, bagi dunia lemah lembut itu sebuah kelemahan, tetapi ini adalah kekuatan karakter kuat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga sebagai orang percaya harus memiliki karakter ini. Kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kita lihat di dalam pengertian bahasa asli daripada lemah lembut. Itu dia pakai kata praus atau prautes. Pengertian daripada praus ini, yang pertama itu orang yang bisa tegas terhadap kebenaran, tetapi di sisi lain dia bisa diam, dia bisa tunduk, supaya apa? Ada ketenangan, tidak ada pertentangan, tidak ada konflik. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang punya pendirian terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran. Tetapi di waktu yang lain dia bisa diam, supaya apa? Nyanda baku salah, nyandak bakalai dengan lain. Itu makanya tidak heran Yesus ketika dia ditangkap, ketika dia dituduh, firman Tuhan berkata dia diam. Dia diam. Tetapi ketika ditanya apakah engkau Mesias, dia menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya, dan engkau akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Dia tegas, di saat dia harus diam, dia diam. Tetapi di saat dia harus berbicara, menyatakan kebenaran, dia harus berbicara. Ini orang yang lemah lembut. Ini orang yang lemah lembut. Dan Tuhan mau karakter ini ada di dalam kehidupan kita. Kemudian pengertian yang kedua dari orang yang lemah lembut itu adalah orang atau pribadi yang bisa diatur, yang bisa taat, yang mau belajar dan mau berubah. Ada orang karena dia berpegang pada sesuatu hal, nyata-nyata itu salah, dia tetap paksakan terus. Memang so begini kita kita kelakuan sampai mati. Kita semua begini karena memang begini kita. Itu namanya orang yang apa? Keras kepala. Bukan orang yang lemah lembut. Orang lemah lembut itu dia mau belajar. Dia mau dibentuk, dia mau apa? Berubah. Sehingga ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya, seperti yang di Jalan Sarapun. Enggak. Lemah lembut itu bukan juga dengan nada bicara beda. Hei, jangan kok ngana begitu. Ngana bukan. Lemah lembut itu ada sikap. Seperti yang saya katakan tadi, bisa tegas terhadap kebenaran, tapi di waktu yang lain dia harus berdiam diri. Kemudian orang yang lemah lembut, orang yang mau dibentuk. Nah, kalau kita terjemahkan bebas, ini lemah lembut itu ambil contoh seperti kuda. Kuda itu punya kekuatan yang sangat besar, tapi ketika dia diajar, dijinakkan, dia bisa berguna. Kalau kuda-kuda liar itu ditangkap, kemudian dia mau dilatih, dia bisa berguna. Tapi kalau kuda kerajaan,
Dia harus dilatih dengan khusus. Cara berjalan, cara berlari, terus. Dia akan berguna. Begitu pun juga dengan hidup kita. Kita ini seperti kuda. Bagaimana kita? Mau diajar? Mau menjadi pribadi yang lemah lembut? Supaya kita bisa berguna, bahkan dipakai oleh Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Atau kita mau menjadi kuda yang liar, kesana kesini, kawin mawin, terus, tidak mau diarahkan. Jadi lemah lembut itu adalah kekuatan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran tenaga mesin itu pakai apa? Horsepower, tenaga kuda. Karena itu bukan satu kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan. Kalau kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, maka tenaga kita seperti tenaga kuda itu dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari jemaat Tuhan. Mungkin kita sudah dibentuk dari lahir dengan sikap karakter yang terus bertahun-tahun, dan kita merasa diri kita nyaman dengan hal itu. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, mau diberkati, mau berbahagia, jadilah orang yang lemah lembut. Mau dibentuk, mau berubah ketika kita salah, mau diajar. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau menjadi orang yang lemah lembut, pertama dia akan liar. Dia akan ikut DP mau. Terus. Yang kedua, orang yang tidak mau menjadi orang yang lemah lembut, dia akan merusak. Dia akan pengaruhi yang lain karena dia tidak mau ikut apa itu aturan, baik itu dari gembala atau dari pimpinan, mungkin juga di dalam keluarga, tidak mau anak-anak tidak mau ikut aturan orang tua, dia akan merusak, dia akan pengaruhi yang lain. Anda tidak betul itu, Anda betul, dia membawa orang lain di dalam dosa. Yang ketiga, orang yang tidak lemah lembut, dia akan hancur. Dia akan binasa di dalam kekekalan. Kenapa? Karena dia terus bertahan dengan keadaannya yang salah. Mari kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Sekarang bagaimana caranya untuk kita belajar menjadi orang-orang yang lemah lembut? Mari kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Cara untuk kita belajar menjadi orang yang lemah lembut, kembali belajar pada Yesus. Di dalam Alkitab yang saya tahu ada dua pribadi yang dikatakan pribadi yang lemah lembut. Perjanjian lama itu Musa, perjanjian baru Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan untuk belajar menjadi orang yang lemah lembut, yang punya pendirian seperti Yesus, dia harus menyampaikan kebenaran, tetapi di waktu yang lain dia bisa menahan diri, dia bisa diam. Orang yang mau dibentuk, orang yang mau diajar, orang yang mau berubah, dia harus belajar kepada Yesus. Kita harus belajar dari firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Supaya apa? Kita boleh menjadi orang yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Ketika kita dengar firman Tuhan, oh Tuhan mau orang begini, oh Tuhan mau orang begini. Mulai dengan Roh Kudus yang akan terus berbicara, mengingatkan, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan.